Merdeka belajar. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah Ustaz, Ustaz beda dengan istri Aing terus berapa tahun? Sayang, yang sedikit tentang Ustaz. Insya Allah nanti malam ini akan mengadakan meet. Kira-kira Ustaz bisa hadir nggak? Untuk PPT-nya, materinya Ustaz Anastasia. Ya, kita bisa sharing sama-sama ya Ustaz ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMPN Negeri 1 Maron, Bapak Nur Nuhud, dan yang saya hormati teman-teman guru dan staf TU. Bersyukur alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada malam hari ini kita berkesempatan untuk bertemu dalam Meet Bu Endang Kartati sebagai calon guru penggerak angkatan keempat Kabupaten Probolinggo dari SMPN 1 Maron. Sebelum itu marilah kita mendengarkan sambutan yang mewakili dari kepala sekolah, yaitu Bapak Rasid, Humas, Wakil Humas dari SMPN Negeri 1 Maron. Monggo Pak Rasid untuk memberikan sambutan mewakili Bapak Nur Nuhud yang masih belum bisa hadir. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ila sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Haji Nur Nuhud selaku Kepala SMP 1 Maron. Yang saya hormati Ibu Siti Subaidah selaku Wakil Kepala Sekolah. Dan tak lupa yang Ibu Endang Hartati selaku calon guru SMP 1 Maron, Bapak Ibu semuanya, Dewan maupun KPU SMP 1 Maron yang saya hormati, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam yang berbahagia ini kita masih diberi kesempatan untuk memberikan support kepada calon guru penggerak dari SMP Maron, yaitu Ibu Endang Hartati, dalam pengimbasan budaya positif yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua warga SMP 1 Maron. Bapak dan Ibu semuanya, kami sangat senang dengan adanya kegiatan yang dilakukan oleh Ibu Endang Hartati sebagai calon dari SMP 1 Maron, sekalipun di sela-sela kegiatan mungkin anak-anak liburan, namun budaya positif dibawa
di waktu liburan dengan mengucap syukur dan kepada Allah dan mengaturkan sholawat kepada Rasulullah Muhammad SAW, maka kegiatan pembahasan CGP SMP 1 Maron dibuka. Demikian dari kami. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Demikian sambutan dari Bapak Mujib selaku Humas mewakili Bapak untuk penyambutan. Baik Bapak Ibu sekalian, dalam kali ini kita akan mendengarkan pemaparan Bu Endang tentang pengimbasan kepada kita semua sebagai rekan sejawat tentang budaya positif yang harus hidup dan membudaya di SMPN 1 Maron, SMP yang kita cintai. Namun sebelum itu saya akan membacakan kesepakatan dalam kali ini. Yang pertama, waktu pemaparan hanya 20 menit. Yang kedua, kemudian kita akan membagi sesi menjadi 2 sesi, masing-masing sesi yaitu 10 menit untuk bertanya dengan 2 penanya. Yang ketiga, kemudian sebelum mengajukan pertanyaan, silakan Bapak Ibu untuk angkat tangan terlebih dahulu. Itu terkait kesepakatan pada meet kali ini. Apakah Bapak Ibu semua menyetujui kesepakatan tersebut? Hanya untuk pemateri 20 menit, kemudian penanya cukup 2 saja, untuk waktunya 10 menit per 1 pertanyaan. Kemudian sebelum bertanya diharuskan untuk angkat tangan terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu guru sekalian, itu kesepakatan pada meet malam ini. Dan kemudian baiklah, untuk itu disilakan kepada Bu Endang selaku pemateri untuk menyampaikan paparannya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Monggo Bu Endang. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah share screen saya kelihatan Ibu Bapak? Sudah masuk, kelihatan. Alhamdulillah. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya sudah mengganggu waktu istirahat penjenengan semua di malam hari ini. Saya memaksa untuk melaksanakan pengimbasan modul 1.4 budaya positif di SMPN 1 Maron. Dalam hal ini saya bukan sebagai yang paling bisa Ibu Bapak, tapi kok kebetulan saya terlebih dahulu mendapat informasi tentang ini. Dan kebetulan PPT saya ini alhamdulillah sudah saya share di WA info dinas SMPN kita ini. Kemudian di sini kita akan sharing ya Ibu Bapak ya, nantinya kita akan sharing. Baik, kita langsung ke slide pertama bahwa Sisdiknas, yaitu Sistem Pendidikan Nasional kita, sebagai tuntutan kita sebagai guru bahwasanya pembelajaran itu harus berpusat pada murid. Apa artinya berpusat pada murid? Di sini Bu Bapak ya, kita akan mengatakan bahwa pendidikan itu yang telah disampaikan oleh Bapak Bapak Ki Hajar Dewantoro, bahwasanya pendidikan itu menuntun skala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Artinya apa di sini? Ibu Bapak sekalian, sebagai guru, kita dituntut untuk memberikan pembelajaran yang terbaik. Di sini, pembelajaran yang terbaik artinya apa? Pembelajaran yang menyenangkan, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro. Apa itu filosofi Ki Hajar Dewantoro?
Filosofi Ki Hajar Dewantara ini merupakan paradigma perubahan pendidikan yang mengibaratkan bahwa kita itu guru, diibaratkan kita itu sebagai petani, dan murid kita itu adalah benih yang akan kita tanam. Bagaimana kalau kita petani, kita akan merawat, bagaimana kita merawatnya anak-anak kita itu sebagai tanaman, menjaganya supaya tidak terkena jamur, supaya tidak terkena hama. Nah, seperti itu. Kodratnya apa anak itu? Kita harus mengembalikan kodrat anak itu. Kodrat anak adalah bermain. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa modul 1.1 ini mengibaratkan kita memberikan pembelajaran, merancang pembelajaran yang berpihak kepada siswa, Demikian. Selanjutnya, di modul 1.2 Ibu Bapak, di modul 1.2 ini adalah peran dan nilai kita sebagai guru. Dalam hal ini harus terpatri dalam diri kita bahwa kita itu harus mandiri. Artinya apa? Mampu untuk bisa mencari referensi tersendiri, mampu menciptakan segala bentuk inovasi, mampu menciptakan segala bentuk kreativitas. Bila di sekolah tidak menyediakan sesuatu hal yang membuat kita maju, kita akan mencari sendiri. Kemudian reflektif, mampu untuk evaluasi apa yang sudah kita sampaikan. Kolaboratif di sini, mampu untuk berkolaborasi dengan semua teman-teman yang ada di sekolah dan juga stakeholder yang ada di sekolah kita. Kemudian selanjutnya, inovatif dan berpihak kepada murid. Selanjutnya Ibu Bapak, di modul 1.3, di modul 1.3 ini adalah kita sebagai guru itu dituntut untuk mampu memiliki visi, mampu menciptakan visi kita. Di mana visi kita saya sebagai guru penggerak itu terwujudnya pendidikan yang berpihak kepada murid, kemudian dia berkarakter dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu adalah mandiri, kemudian beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, jujur, gotong royong, kreatif, berpikir kreatif, bernalar kreatif. Nah, di sini saya menampilkan, saya waktu itu, ini siswa yang bernama Radit, Ibu Bapak sekalian. Radit ini terkenal tidak pernah mengerjakan soal. Usut punya usut, ternyata ketika saya menyampaikan materi tentang listrik dinamis, Radit ini mampu untuk membuat inovasi yang teman-temannya itu membuatnya itu untuk apa, sebagai sumber energinya itu berasal dari baterai, tapi Radit ini memperoleh sumber energinya itu berdasarkan dinamo, dari hasil dinamo. Sehingga nilai yang saya berikan kepada Radit ini adalah kreatif. Nah, mungkin Ibu Bapak semua di sini bisa mengkreasikan bagaimana KD akan disampaikan kepada siswa itu, kita mentelaah siswa itu, di mana kebaikan, di mana dia merasa senang dengan pembelajaran kita. Selanjutnya di modul 1.3 juga, saya tadi sudah memiliki visi, bahwa visi saya itu adalah mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nah, salah satu visi yang akan digunakan saya itu harus memiliki kekuatan. Nah, kekuatan yang mendukung visi saya itu adalah kekuatan tempat yang ada di sekolah kita. Di samping yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa saya mampu berkolaborasi dengan semua rekan-rekan guru. Kekuatan tempat yang ada di sekolah kita itu banyak ya Ibu Bapak ya. Kemudian lapangan sepak bola, kemudian lapangan basket, lapangan voli, laboratorium komputer, kemudian ada masjid yang bisa digunakan siswa kita untuk mencapai cita-citanya. Di situ masjid digunakan sebagai tempat untuk siswa itu pada kelas tahfidz. Selanjutnya Ibu Bapak sekalian, bagaimana cara saya untuk mencapai visi dari saya ini? Yaitu di sini saya menggunakan yang disampaikan sudah didengungkan oleh Kemdikbudristek, yaitu inquiry apresiatif Bagja. Apa itu? Pendekatan ini, pendekatan yang berbasis pada kekuatan yang dimiliki oleh sekolah. Nah, inquiry ini menemukan sendiri. Apa saja, misalnya kita ini
disuruh membuat pertanyaan di sini. Buat suatu pertanyaan. Contoh misalnya, kita ini ingin menggiatkan bagaimana sekolah itu giat dalam literasi. Maka di sini kita buat pertanyaan. B, buat pertanyaan. Kita jeli menungkap masalah itu. Kemudian yang A, bagja. Dari kata bagja ini dari kalau tidak salah yang disampaikan kemarin itu dari bahasa Sunda, artinya bahagia. Ambil pelajaran. Kita harus bisa mengkreasikan ide dan semua yang ada di sekolah meliputi sarana dan prasarana sekolah guna menunjang apa yang akan menjadi pertanyaan ide besarnya dari kita. Kemudian gali mimpi, bermimpi setinggi-tingginya mungkin sehingga memuncakkan harapan dan keyakinan supaya apa yang menjadi pertanyaan kita itu tercapai. Kemudian jabarkan rencana. Di sini kita dituntut untuk membuat rencana yang matang, rencana yang rinci, rencana yang bagus supaya apa yang menjadi pertanyaan kita itu tercapai. Kemudian atur eksekusi di sini artinya apa? Di sini kita harus mengatur eksekusi kita dari jabarkan rencana yang sudah disampaikan tadi kepada siapa? Kepada stakeholder yang ada di sekolah kita. Salah satunya adalah kepada komite sekolah yang merupakan kepanjangan tangan dari kita untuk menyampaikan apa yang kita sampaikan, yang kita promosikan kepada wali murid. Tibalah kita pada modul 1.4 yang merupakan modul inti, yaitu budaya positif. Teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di sini budaya positif yang harus hidup di sekolah kita itu satu, yaitu menumbuhkan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Di sini kita menyebutnya dengan sebutan disiplin positif. Kemudian yang kedua, kita itu mampu membaca pemenuhan kebutuhan dasar dari siswa kita. Ada beberapa kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan akan makan, kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan untuk dikasih sayangi, itu adalah kebutuhan dasar siswa kita. Kita harus mampu membacanya, teman-teman dan ibu bapak sekalian. Kemudian kita juga harus sebagai guru harus mampu membaca di mana posisi kontrol kita. Ada 5 posisi kontrol yang ada pada diri kita sebagai guru, yaitu na'udzubillahi min dzalik, ya, kita sebagai guru yang penghukum, atau dalam hal ini kita sebagai guru menghukum. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Apa artinya? Kamu tidak pasien tanah kepada saya itu sebenarnya tidak boleh disampaikan ibu bapak. Kemudian yang ketiga, posisi kontrol kita itu sebagai teman. Sebagai teman atau buddy katanya Bu Am kemarin, di mana kami dengan Bu Am ini selaku guru penggerak, di mana Bu Am kemarin sudah mengimbaskan budaya positif ini dalam luring, ya, saya dalam daring. Kemudian yang keempat itu mampu menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian suatu masalah. Tak mungkin dalam suatu kegiatan sehari-hari dimanapun kita, mesti kita dihadapkan pada suatu masalah. Sehingga kita dihadapkan suatu masalah itu mampu menyelesaikan permasalahan itu dengan segitiga restitusi. Ibu bapak sekalian yang berbahagia, di sini saya akan menyampaikan yaitu disiplin positif, ya. Disiplin positif itu adalah merupakan suatu cara menerapkan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman, yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara orang tua dan siswa, antara orang tua dan anak. Kemudian di sini dalam penerapan disiplin positif ini, anak diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Dalam hal ini, kita dituntut untuk bisa, untuk mampu meyakinkan bahwa tata tertib itu bukan untuk dilanggar, tapi tata tertib itu akan mengantarkan anak-anak itu mencapai suksesnya di masa depan kelak. Kita dituntut di sini untuk menyampaikan kepada siswa bahwa tata tertib itu bukan momok yang harus kita takuti atau bukan sesuatu yang harus kita langgar, tapi tata tertib itu merupakan suatu keyakinan, suatu kesepakatan, pemahaman, kesepahaman antara sekolah dengan siswa. Begitu Bapak Ibu. Kemudian saya di sini akan
memberikan suatu kasus yang ada di LMS Ibu Bapak, Anto jarang sekali hadir di pembelajaran jarak jauh. Dan pada saat hadir pun Anto seringkali menggunakan kata-kata kasar di kolom chat, mengejek teman-temannya. Hal ini sudah sangat mengganggu dan beberapa orang tua murid yang mengikuti pembelajaran daring mengeluhkan tentang perilaku Anto dalam pembelajaran jarak jauh. Di sini Ibu Bapak yang baik, bagaimana kita sebagai guru menempatkan posisi kontrol kita. Nah, ini kok enggak bisa ya Ibu Bapak ya. Mungkin dari sini Ibu Bapak bisa memberikan tanggapan kepada saya dan kepada semua yang hadir di Meet ini. Apa kira-kira tanggapan Ibu Bapak dalam menangani kasus ini? Mungkin ada yang mau menyampaikan tanggapan. Dipersilakan Ibu Bapak. Monggo Bu Siti Subaida. Bu Ida. Ya, terima kasih atas misalkan ada anak seperti Anto. Salah satunya ini dikasih itu adalah kita lakukan bersama. Jangan menyalahkan. Cari akar masalah untuk melakukan hal tersebut. Bicara. Kita aja saling masalah yang dihadapi dia. Masalah itu temukan di anak, langkah-langkah yang harus kita menghukum anak tersebut, teman-temannya, wali murid. Kan kita harus cari akar masalah di sekolah dengan nah, kita tanyakan dulu. Nah, di sini kita adalah sebagai Nggih, Bu Enda, sebagai teman. Nggih, sebagai teman, nggih Bu Ida. Ada posisi sebagai teman, kemudian sebagai manajer, kemudian sebagai monitor, pemantau. Nggih, Bu Ida. Ini mungkin yang lain bisa Monggo Pak Harul, mungkin teman-teman bisa yang ada yang menanggapi yang lain. Saya kembalikan ke Pak Harul dulu. Mungkin Bapak Ibu sekalian bisa menanggapi pemaparan dari Bu Endang terkait kasus satu Anto yang jarang sekali hadir di pembelajaran jarak jauh dan pada saat hadir pun Anto seringkali menggunakan kata-kata kasar di kolom chat, mengejek teman-temannya dan seterusnya. Bagaimana kita sebagai guru menempatkan posisi kontrol kita. Monggo Bapak Ibu guru yang lainnya bisa memberikan tanggapannya. Bu Indah mungkin? Bu Indah? Monggo Bu Indah, sharing Bunda. Saya mau bicara tapi saya batu. Jadi saya hanya menjadi pengawas saja ya. Apa gitu. Barangkali teman-teman yang lain, Pak Rasid mungkin bisa memberikan tanggapan terhadap kasus Anto. Kita sharing Bapak ya. Di sini diapakan? Mungkin tadi Bu Ida sudah menyatakan bahwa kita cari dulu akar permasalahannya. Di sini mungkin Bapak Rasid dan teman-teman semua, termasuk Bu Dia, kita juga harus memahami kebutuhan siswa itu. Yang pertama, kebutuhan siswa itu butuh akan penguasaan, kemudian butuh akan kesenangan, butuh akan kebebasan. Dalam hal ini penguasaan itu ingin dihargai, ingin dilihat loh, ini loh jati diri saya. Kemudian dia juga
kebutuhan dasar terutama itu kebutuhan akan makan. Kemudian yang kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan akan kasih sayang. Monggo teman-teman barangkali ada yang bisa sharing gitu. Mungkin Bu Endang. Oh, monggo Bapak Farid. Ya, Pak Farid. Mungkin sedikit masukan. Karena saya ingat katanya Bu guru penggerak sekarang tidak boleh Mohon izin Bu Endang kasih melakukan mati mic-nya. Bu Endang kasih mati mic-nya, mohon izin ya. Gitu. Iya Bu Endang, saya lanjut. Monggo Pak Farid. Iya, guru penggerak sekarang kan harus lebih sabar. Jadi menurut saya mungkin kita sentuh saja hatinya Bu Endang. Itu menurut saya, terima kasih. Kita sentuh hatinya, mungkin dia butuh kasih sayang, mungkin yang disampaikan oleh Pak Farid sesuai dengan kebutuhan dasar manusia siswa, mungkin begitu Pak Farid G. Jadi kita beri kasih sayang, anak ini kita seperti yang Bu Ida tadi disampaikan, kita cari dulu akar permasalahan sehingga dia kadang-kadang melontarkan kata-kata kotor. Pak Harul, saya kembalikan, apa bisa saya lanjutkan Pak Harul? Monggo, Bu Endang untuk memberikan pembicaraan materinya, silakan. Selanjutnya Ibu Bapak ya, tadi kasus Anto ini kita ini sebagai guru, yaitu mungkin di sini kita akan mengenali Anto ini sebagai siswa yang mungkin dia kurang kasih sayang, kurang perhatian dari orang tuanya, sehingga kita hadir sebagai guru untuk memberikan perhatian sehingga diharapkan kelakuannya itu tidak sampai seperti ini terulang lagi. Kita bisa menyelesaikan ini dengan segitiga restitusi juga Ibu Bapak ya. Kita sampaikan, bukan kita menghukum, tapi dia akan mengembalikan kepada kelompoknya itu, kelompoknya dalam hal ini ke teman-temannya atau dia sebagai anggota keluarganya itu menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, ini Ibu Bapak, tadi yang seperti yang saya ceritakan di depan bahwa 5 posisi kontrol kita, mohon maaf, saya terutama ya, di sini dulu-dulunya mungkin juga sering menghukum siswa, menjas siswa seperti itu, sehingga sadar betul betapa saya dari dulu-dulunya itu merupakan pribadi yang salah. Setelah saya belajar di sini, lebih jauh belajar, maka saya semakin kurang, bahwa saya itu semakin tidak ada artinya apa-apa, semakin salah saya kepada siswa-siswa saya yang terdahulu. Maka ada tekad dan semangat untuk memperbaiki kesalahan itu dengan cara memperbaiki perilaku saya ke depannya sesuai dengan paradigma pembelajaran yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro, yaitu bahwa kita itu pembelajaran itu sentral kepada siswa, kemudian kita itu menuntun, kemudian itu kita memberikan merdeka belajar kepada siswa, dan juga kita itu sebagai fasilitator. Di sini mungkin kita bisa mengambil posisi kontrol kita sebagai teman, juga sebagai pemantau, dan juga sebagai manajer. Seperti itu ya. Kemudian 5 kebutuhan dasar pada manusia seperti yang sudah saya sampaikan barusan di depan, bahwa siswa itu butuh hidup, yang diartikan bahwa dia butuh makan, Ibu Bapak, dia membutuhkan makan. Nah, ketika dia membutuhkan makan itu mungkin seperti yang sudah pernah disampaikan kasus yang oleh Bu Am, di mana ada seorang anak Dito yang kadang memporak-porandakan makanan temannya sehingga temannya menangis. Itu mungkin dia di rumah juga, kita sebagai guru harus jeli menangkap permasalahan siswa. Mungkin dia anak ini juga kurang di rumah. Kemudian ketika di kelas mungkin dia sering mengganggu temannya. Nah, di sini makanya kita dituntut untuk mampu untuk mengetahui membaca situasi siswa. Kemudian dia juga butuh cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima
di kelompoknya. Kemudian kebutuhan akan pengakuan atas kemampuan yang sudah dia miliki. Contoh, ini loh Bu karya saya. Kita harus mengapresiasi skill apapun, prestasi atau karya yang sudah disampaikan siswa. Jangan sampai mungkin ya Ibu Bapak ya, mungkin saya kadang menyampaikan kok cuma kayak gini. Nah, seperti itu dibuang jauh-jauh. Nah, seperti itu akan mengkerdilkan siswa, akan membuat siswa itu menjadi tidak berkembang. Ibu guru ini kok seperti ini, saya sudah berusaha. Kita kan tidak tahu seberapa lama anak ini sudah berusaha untuk mencapai apa yang sudah kita beri, yang sudah ditunjukkan kepada kita. Seberapa ruwet, seberapa banyak jalan yang ditempuh oleh anak ini supaya mampu menghadirkan karyanya kepada kita. Kemudian segampang itu kita mengatakan, Bu, kok kayak gini. Nah, itu saya terutama Ibu Bapak ya, tidak boleh dilakukan. Kemudian di sini juga akan kebutuhan, kebebasan akan pilihan. Kebebasan di sini dalam hal ini anak-anak butuh bebas. Kita tidak bisa di dalam kelas itu bukan berarti anak-anak tuh bebas untuk rambutnya dipotong sedemikian rupa. Enggak. Tapi kebebasan itu dalam hal kebebasan berekspresi di sini. Berekspresi, menuangkan idenya. Mungkin kita sebagai guru dituntut juga untuk berpikir out of the box. Jadi kita tidak terkungkung pada apa yang ada di KD, tapi kita bisa membaca di luar. Toh sekarang juga Ibu Bapak sekalian, yang paling pinter itu bukan kita, tapi malah Google. Jadi biarkan anak-anak untuk berkarya di luar, mencari kebebasan di luar tentang apa yang ingin kita berikan kepada siswa, apa yang ditugaskan kepada siswa, kita berikan kebebasan sebebas-bebasnya, akan tetapi kita bingkai anak-anak itu supaya tidak keluar dari rel yang kita inginkan. Kemudian kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan itu untuk merasa senang. Jadi kembali kepada semula bahwa pembelajaran kita itu adalah pembelajaran yang berpusat kepada siswa, pembelajaran yang menyenangkan, yang artinya apa? Kita dituntut untuk merancang pembelajaran itu, mencari ide-ide, membaca KD yang akan kita capai. Kalau sekarang mungkin nanti capaian pembelajaran yang akan kita berikan kepada siswa itu yang paling mudah diterima oleh siswa. Mungkin di sekolah kami, di sekolah kita Ibu Bapak sekalian sudah diajarkan diagnostik awal pembelajaran. Kita bisa memilah-milah siswa itu melalui soal yang diberikan sebelumnya oleh kita sehingga kita bisa tahu, oh anak ini ada di posisi yang mana. Oh kalau diberikan seperti anak ini pasti tidak mampu. Oh anak ini berada di posisi tengah. Kita dampingi sewaktu-waktu. Kemudian anak ini pada bagian posisi yang teratas kita bisa lepas. Kita bisa berikan materi berikutnya. Kita lompati materi berikutnya untuk diberikan kepada anak yang pada posisi yang sudah di atas gitu. Nah ini ada segitiga restitusi Ibu Bapak yang sudah saya berikan tadi, bahwasanya segitiga restitusi itu sebuah cara menanamkan disiplin positif kepada murid. Artinya apa? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi pada murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Restitusi itu semacam kebaikan, Ibu Bapak. Nah, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini disampaikan oleh Gosen tahun 2004. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi pada masalahnya dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dalam hal ini mungkin tata krama, budi pekerti yang sudah disampaikan oleh Hajar Dewantoro itu bisa kita terapkan. Terlebih dahulu artinya kita apa sebagai guru, mungkin kita harus memahami segitiga restitusi untuk siswa itu bagaimana. Sebelum kita bisa menyelesaikan segitiga restitusi kepada kita sendiri. Ada validasi kesalahan. Jadi anak-anak tuh kita tidak menjudge, oh kamu salah. Enggak, tapi kita kembalikan kepada siswa. Bagaimana kalau kamu melakukan seperti ini? Apakah itu benar? Oh tidak Bu, itu salah. Nah, sehingga anak-anak diharapkan, harapan ke depannya tidak mengulang. Begitu itu Bu Bapak yang sekalian saya hormati. Terima kasih, saya sudah memaparkan. Saya kembalikan kepada Bapak Harul. Sekali lagi,
Baik, demikian pemaparan materi dari Bu Endang tentang pengimbasan kepada kita semua sebagai rekan sejawat tentang budaya positif yang harus hidup dan membudaya di SMPN Negeri 1 Maron. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab yang kita sudah sepakati tadi bahwasanya hanya 2 penanya saja dengan selisih waktu 10 menit. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, silahkan untuk menanggapi maupun bertanya kepada Bu Endang selaku pemateri malam ini. Ya, Pak Jito. Monggo Pak Jito. Pak Harul, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya, inquiry apresiatif saja yang menyenangkan itu bagaimana sih sebenarnya? Apakah seperti awal yang Sanggar Kadiri tadi, atau Sanggar Kamiswara yang pembelajarannya agak santai, tapi menelurkan karakter yang kepada masyarakat yang mengikuti? Sementara itu aja pertanyaan saya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Yu. Ya, baik Bu Wahyu. Monggo dipersilakan untuk memberikan pertanyaannya atau tanggapannya ke pemateri Bu Endang Hartati. Dipersilahkan. Ya, terima kasih Pak Harul. Saya cuman mau tanya, Bu Endang, alhamdulillah dengan adanya guru penggerak di sekolah kita, semoga bisa membangun diri kita menjadi semangat kita bisa menjadi lebih bagus, jiwa kita menjadi bisa bergerak, tergerak dan bisa digerakkan. Itu motonya guru penggerak ya Bu. Ya. Harus bisa bergerak, tergerak, digerak. Saya tanyakan untuk membangun budaya positif tadi, kira-kira apa yang perlu kita lakukan sebagai guru yang menjadi panutan bagi siswa kita? Guru itu kan digugulan, ditiru. Nah, sekarang apa yang harus saya lakukan untuk membangun jiwa positif tadi? Anak-anak bisa mencontoh gurunya. Kira-kira apa yang perlu kita ini, yang budaya apa yang harus kita lakukan? Saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup Bu Endang, 2 pertanyaan. Atau masih mau memberikan pertanyaan lagi? Mungkin dijawab dulu ya Pak Harul. Ya. Untuk pertanyaan pertama dari Pak Jito terkait inquiry yang menyenangkan itu seperti apa? Monggo Bu Endang dipersilahkan untuk jawab pertanyaan dari Pak Jito. Ya, terima kasih Bapak Harul selaku moderator dan juga merupakan kesediaan asli daerah. Barangkali ada teman-teman yang ingin menanggapi sebelum saya. Bu Amatus, barangkali Bu Amatus sudah join di sini untuk bisa memberikan tanggapan mungkin dari inquiry apresiatif Bagja yang ditanyakan oleh Bapak Jito. Monggo Bu Amatus sebelum kita kolaborasi Bu Amatus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang disampaikan Bapak Susito tadi tentang inquiry apresiatif nggih. Kemudian apa hubungannya dengan tahapan Bagja gitu nggih. Nggih Pak Jito, saya sedikit saja mengulas yang disampaikan Bu Endang tadi, bahwasanya untuk menggapai suatu misi atau visi yang ada di suatu lembaga, baik di sekolah maupun di lembaga yang lebih lebar lagi, misalnya MGMP ataupun yang lain, itu kita pendekatan yang dinamakan dengan pendekatan apresiasi tadi itu adalah pendekatan kepada
aset-aset atau kepada orang-orang yang ada di sekitar kita dengan melihat sisi positifnya begitu Pak Cito. Jadi kita membutuhkan melihat seseorang yang ada di lingkungan kita itu dengan sisi positifnya. Dengan semacam itu, kita lebih memanusiakan manusia dan kita lebih mendapatkan apa kelebihan dari orang-orang tersebut kita ambil. Jadi kita melupakan sisi negatif. Kemudian langkah-langkahnya dari apresiasi tadi itu adalah langkah-langkahnya adalah bagja. Seperti yang disampaikan Bu Endang tadi, bahwasanya ambil buat pertanyaan dari itu untuk langkah-langkahnya kita untuk membangun visi tersebut di suatu lembaga maupun di suatu lingkungan yang lebih besar lagi. Dan apa yang dinamakan tadi aset itu tidak hanya manusia, jadi bisa sebuah sarana prasarana, bisa sebuah kelas, itu juga termasuk aset positif yang harus kita manfaatkan. Begitu mungkin Bu Endang. Pak Harul? Ya, terima kasih tanggapannya kepada selaku juga calon guru penggerak SMP Satu Maron. Selanjutnya Bu Endang, monggo ditanggapi untuk terkait pertanyaan dari Pak Jito. Betul sekali yang disampaikan oleh Bu Amatus. Terima kasih Bu Amatus ya. Dalam hal ini kita itu inquiry apresiatif bagja itu Pak Jito, itu adalah sebuah pendekatan yang berbasis kepada kekuatan yang dimiliki oleh kita sendiri. Jadi tidak moro-moro kita melihat sesuatu itu kok negatif semua. Enggak, kita akan jeli menangkap permasalahan itu. Dari permasalahan ini mau kita apakan? Kita buat rencana, kemudian gali mimpi, kemudian jabarkan rencana, kemudian atur eksekusi. Dalam hal ini kita tidak sendirian Bapak Jito ya, untuk bisa mencapai suatu visi, mencapai suatu tujuan kita tidak sendiri. Makanya dikatakan di sini adalah kita harus berkolaborasi. Dalam hal ini Pak Jito mungkin bila mana nanti sudah bisa kembali ke komunitasnya di sekolah kita, Pak Jito juga bisa berkolaborasi dengan kami-kami. Seperti itu Pak Jito, saya kembalikan kepada Pak Harul, monggo disampaikan lagi Pak. Gimana Pak Jito, apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan? Sebenarnya masih banyak yang ingin saya tanyakan, tapi mungkin lain waktu sudah, karena mengingat waktu yang sudah dibatasi. Sementara itu, terima kasih masukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari Bu Wahyu, pertanyaan dari Bu Wahyu untuk Bu Endang, yaitu bagaimana kita selaku guru untuk menerapkan budaya positif budaya siswa maupun di sekolah SMPN Negeri 1 Maron. Monggo Bu Endang dipersilakan. Terima kasih. Bu Amatus dulu ya yang menyampaikan, Bu Amatus, setelah itu saya. Monggo Bu Amatus. Monggo Bu Amatus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti apa yang disampaikan kepada Bu Wahyu tadi, bahwasanya apa langkah-langkah kita gitu nggih Bu Wahyu nggih, supaya budaya positif yang ada di sekolah kita itu terus membudaya gitu nggih. Yang pertama yaitu kita terus melakukan pembiasaan yang sudah kita sepakati, seperti berjabatan dengan siswa, kemudian berdoa, dan masih banyak lagi pembiasaan-pembiasaan yang merujuk kepada pembelajaran karakter siswa yang lebih baik. Kemudian yang kedua, kita mencoba membuat sebuah keyakinan atau kesepakatan kelas terlebih dahulu di skop yang lebih kecil. Bahwasanya apa yang disampaikan Bindang tadi, kalau bunyinya tata tertib itu cenderung kepada momok, cenderung kepada sebuah hal yang menakutkan, cenderung sebuah hal yang aku ingin melanggarnya, begitu kata siswa mungkin ya.
Jadi kita membuat keyakinan kelas, kita kesepakatannya apa. Jadi untuk pembelajaran di kelas 9F itu supaya lebih tertib apa. Kemudian setelah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, kita merujuk ke kesepakatan sekolah. Jadi kalau bunyinya kesepakatan itu mungkin dalam benaknya siswa itu bukan hal yang menakutkan lagi. Kemudian yang ketiga, kita akan selalu mempraktekkan pendekatan kepada siswa dari beberapa kasus yang kita hadapi. Jadi seperti yang disampaikan Bu Endang tadi, kita di sini siswa yang berkasus itu tidak hanya tugasnya Pak Harul sebagai guru BK ataupun yang lain, bahwasanya siswa tugasnya kita semua. Jadi kita selalu melakukan pendekatan apa yang dibutuhkan oleh siswa. Misalnya kalau siswa itu terlambat, kita tidak boleh mencat siswa itu salah. Kita praktekkan, kita telusuri bahwasanya kenapa terlambat. Oh, ternyata siswa tersebut butuh 5 kebutuhan pokok. Misalnya karena yang terlambat itu misalnya siswa saya Dimas itu 9F itu ternyata harus mengantar adiknya yang masih kecil ke sekolah, sedangkan neneknya itu tidak bisa melihat. Jadi Dimas itu harus memasak, harus memenuhi kebutuhan adiknya. Disitulah kita tidak boleh mencat Dimas bahwasanya Dimas terlambat itu Dimas berbuat salah. Jadi kita telusuri dulu, oh ternyata Dimas ini adalah sosok yang membutuhkan kasih sayang pertama karena dia tidak punya orang tua, hanya nenek. Oh, Dimas itu ternyata harus membutuhkan kebutuhan hidup pokoknya yaitu makan. Ya, berarti kita telusuri dulu, Bu. Jangan kita langsung mencat itu salah. Kemudian kita praktekkan setelah kita mengetahui bahwasanya siswa itu membutuhkan kasih sayang, membutuhkan kebutuhan pokok hidup, kita memposisikan diri kita melalui 5 posisi kontrol guru tadi. Kita sebagai manajer kah, kita sebagai teman kah, kita sebagai pemantau kah, baru kita nanti yang terakhir mungkin kita mempraktekkan restitusi. Kita kembalikan lagi ke Dimas, misalnya Dimas, sekarang kamu terlambat. Terus besok bagaimana? Apa mau terlambat lagi atau tidak? Jadi restitusi itu pengembalian kepada siswa lagi. Bahwasanya kita tidak boleh memaksakan. Oh Dimas besok kamu harus datang pagi. Kita tidak boleh Bu di situ. Jadi kita kembalikan ke Dimas. Bagaimana Dimas? Besok kamu mau datang terlambat lagi atau tidak? Jadi itu adalah yang dinamakan restitusi, itu adalah pengembalian apa ya? Apa di Bu Endangnya bahasanya ya? Itu pemutusnya itu adalah siswanya. Ya, jadi kita di situ kalau kita sebagai teman ya kita anggap bahasa kita ya bahasa teman gitu. Mungkin begitu Bu Endang atau masih banyak yang perlu ditambahi Bu Endang. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Amatus yang baik. Baik, terima kasih. Selanjutnya ke Bu Endang untuk menanggapinya. Maaf Pak Harul, saya bersemangat akhirnya lupa dengan moderator. Di sini yang disampaikan Bu Am itu lebih kepada bagaimana posisi kita itu nanti untuk menimbulkan budaya positif di dalam sekolah kita itu kita juga akan mengembalikan kepada diri kita. Kita harus mampu juga memposisikan kita di mana posisi kita sebagai siswa. Kemudian kita memposisikan diri kita, ada niat, ada tekad dalam diri kita untuk bisa seperti yang diamanahkan oleh Kemdikbud gitu. Jadi kita ingin membelajarkan bahwa pembelajaran itu sentral kepada murid, bahwa murid itu kodrat alam anak itu adalah bermain, kodrat alam anak itu adalah menyenangkan, kemudian merdeka. Dalam hal ini kita juga ditanamkan dalam diri kita bahwa kita sebagai guru harus mampu untuk harus bisa menerapkan apa yang disebut kita menuntun, membuat anak menyenangkan, kemudian memfasilitasi, kita berkreatif, kita harus berkolaboratif, kita harus reflektif. Mungkin seperti itu Bu Wahyu. Dari dalam diri kita sendiri Bu Wahyu, menumbuhkan budaya positif itu.
Nah, kemudian budaya positif itu ditularkan kepada anak-anak. Kalau kita sudah mampu, maka untuk menyampaikan ke siswa itu akan lebih mudah. Tadi disampaikan oleh Bu Amatus, benar sekali. Kita itu harus membuat kesepakatan atau disebut dengan keyakinan. Nah, keyakinan kelas itu bisa ditunjukkan oleh seorang wali kelas dalam mengelola, memanage kelasnya, atau kita sebagai guru mapel. Misalnya kita 3 jam di kelas itu milik kita selama 3 jam. Dan selama 3 jam kita buat kesepakatan dengan siswa. Artinya apa? Ketika siswa ingin melanggar, dia itu tidak ini Bu Wahyu, jadi tidak akan melanggar karena sudah tadi bagaimana kamu sudah sepakat anak-anak, kita buat ini suatu kesepakatan. Kalau perlu misalnya kita ambil waktu 5-10 menit, kita tulis di pojok papan itu, ini kesepakatan yang harus kita hadapi selama 3 jam ke depan. Bu Wahyu, Pak Harul, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kembali. Untuk Bu Wahyu, bagaimana? Apakah sudah sesuai dengan yang ditanyakan atau tidak? Monggo tanggapannya. Ya, terima kasih Pak Harun, Bu Endang, Bu Am. Terima kasih penjelasannya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, itulah sesi dari tanya jawab terkait dengan materi tentang budaya positif di SMP Negeri 1 Maron. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum acara ini ditutup karena memang terbatas oleh waktu, marilah mendengarkan dulu kesimpulan dari awal sampai akhir dari Bu Endang terkait materi tentang budaya positif. Monggo Bu Endang kesimpulannya. Sebentar Pak Harul. Kesimpulan yang bisa diambil pada pertemuan kali ini bahwa lebih kepada bahwa kita itu harus tergerak terlebih dahulu, Ibu Bapak nggih. Ada keinginan dalam hati kita untuk merubah paradigma kita. Mungkin kita kemarin sudah berada pada zona nyaman dengan mengajar di kelas yang mungkin, mohon maaf dalam tanda petik itu, siswa itu sebagai objek. Dalam hal ini siswa itu bukan objek, tapi sebagai subjek pembelajaran, sebagai rekan kita dalam pembelajaran untuk bisa sama-sama semua mencapai kadar yang diinginkan. Kemudian yang kedua, paradigma yang kedua, kita buat kelas itu menjadi kelas yang menyenangkan. Jadi ketika kita pembelajaran itu, terutama saya, sering sekali anak-anak itu ketika bel berbunyi seperti bahagia gitu. Kita buat itu beda, Bu. Anak-anak itu dibuat untuk rindu bertemu dengan kita, rindu bila tidak datang ke sekolah itu, kapan itu bisa terjadi, kita akan berkolaborasi bersama, kita akan berpikir bersama bagaimana untuk menyenangkan siswa berada di sekolah. Sehingga tempat kita sudah enak, sudah nyaman, sudah dibuat sudah nyaman mungkin oleh sekolah memfasilitasi membuat taman-taman bermain. Sehingga kita buat anak-anak itu lebih kerasan lagi di sekolah. Sehingga tidak ada lagi anak yang sampai kata Bu Ayu tadi bahwa anak itu bolos, tidak ada di jam pelajaran, dan lain sebagainya. Kemudian budaya positif kita di sekolah sebenarnya sudah amat sangat bagus budaya positif yang ada di sekolah kita. Mungkin itu Pak Harul yang bisa saya berikan. Sebelum saya berakhir Pak Harul, izinkan saya untuk berpantun ya Bapak Harul ya. Monggo silakan Bunda. Supir taksi merah memakai dasi. Penumpangnya memakai baju bermotif. Terima kasih sudah berkolaborasi dalam MIT Budaya Positif. Terima kasih Pak Harul, saya kembalikan ke Pak Harul. Terima kasih Bunda atas pemaparan materinya dan kesimpulannya. Baik Bapak Ibu sekalian, demikianlah acara Google Meet tentang budaya positif dengan materi Bu Endang Hartati. Kemudian sebelum saya akhiri, saya mohon maaf bila mana ada salah kata, disengaja maupun tidak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.